Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali di mata kuliah epidemiologi untuk materi coding questionnaire bagian kedua ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk materi kedua ini kita akan belajar bersama tentang coding questionnaire ya. Coding questionnaire kita melanjutkan yang kemarin. Ini khusus untuk bagian yang kedua. Nah, bedanya dengan bagian pertama kemarin apa? Oke, kita lihat di slide. Nanti kita sama seperti kemarin, kita nanti ada coding questionnaire. Melanjutkan yang kemarin kan kita datanya masih data numerik, data mentah ya. Dan nanti kita rencanakan kita rubah ke data kategori. Nah, kemarin teman-teman sudah sempat menjawab pertanyaan di kolom komentar ya. Perbedaan antara data numerik dan data kategori. Untuk lebih jelasnya ini saya sampaikan nanti biar teman-teman sedikit memahami perbedaan antara data numerik dan data kategori. Jadi dalam suatu penelitian itu saat kita mengambil data, nah itu kita nanti penelitiannya mau dibawa kemana, kita mau uji secara kategorik maupun secara numerik. Perbedaannya apa? Lah ini nanti saya jelaskan skala data kategorik. Nanti teman-teman kita perkenalkan istilahnya dengan skala data nominal dan ordinal. Sedangkan untuk skala data numerik nanti kita kenal dengan nama skala data rasio dan interval. Yang pertama kategorik untuk nominal. Nominal itu apa sih Pak? Jadi nominal itu merupakan skala data yang berfungsi untuk mengelompokkan data, tetapi tidak mempunyai arti. Jadi saat data itu kita kelompokkan, pengelompokannya itu tidak mempunyai arti. Maksudnya apa? Contohnya ada variabel jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kan ada laki-laki dan perempuan. Bagaimana kita menilai laki-laki dan perempuan ini? Bisa kita lihat dari pengkategoriannya. Ada dua kategori, satu pria dan wanita. Contohnya kita memberi coding angka 2 untuk wanita dan 1 bagi pria. Pemberian angka 2 dan 1 ini tidak berpengaruh apakah ini lebih baik atau lebih buruk, bukan ya. Jadi ini cuma sebagai pengelompokan saja, jadi ini tidak ada tingkatannya. Yang kedua ada skala data kategorik ordinal, yaitu pengelompokan skala data ini mempunyai arti atau peringkat. Contohnya status gizi ada buruk, kurang, cukup, dan baik. Untuk buruk kita kasih 1, kurang kita kasih 2, cukup kita kasih coding 3, dan baik kita kasih coding 4. Apakah angka 4 ini lebih baik daripada angka 1? Jelas, karena ini ada tingkatannya. Nah, ini skala data untuk ordinal. Jadi pemberian pengkategorian ini berdasarkan peringkat, tetapi peringkat di sini tidak bisa dihitung secara matematis ya. Contohnya ini tidak bisa itu baik itu karena buruk ditambah cukup, jadi 1 tambah 3 itu tidak bisa. Jadi tidak ada fungsi matematis di sini. Ini skala data ordinal. Untuk yang numerik kita kenal dengan skala data interval. Interval itu apa? Jadi skala data yang diperoleh dengan cara pengukuran yang memiliki nilai jarak sama dan tidak memiliki nilai nol absolut atau tidak punya nol mutlak ya, nol alami. Contohnya apa Pak? Contohnya suhu atau temperatur ya. Suhu 0 derajat. 0 derajat itu punya arti enggak? Punya ya. Terus kalau apakah 0 derajat ini merupakan nilai 0 tidak mempunyai nilai? Tentu tidak. 0 derajat di sini merupakan titik beku akhir. Apakah 0 derajat itu sama dengan 0 derajat Fahrenheit? Bukan. Ternyata 0 derajat di sini berbeda apabila kita skalakan dengan Fahrenheit ya. Jadi 0 di sini bukan 0 mutlak ya. Untuk skala data numerik yang kedua ada kita kenal namanya rasio. Rasio itu apa sih Pak?
Jadi rasio di sini merupakan skala data yang diperoleh melalui pengukuran yang dapat memberi arti perbandingan atau perkalian ya. Jadi bisa diartikan ada fungsi matematis di sini ya. Jarak dua titik sudah diketahui dan umumnya titik nol ya. Contohnya berat. Jadi kalau kita bisa ngomong berat 80 kg itu sama dengan 2 kali 40 kg. Nah, ini ada fungsi matematis di sini. Ya, berat 0 kg itu apakah memang arti? Tidak. Kalau 0 berat itu ya tetap 0, tidak ada 0 kg sama dengan 0 gram 100 gram itu enggak. 0 itu tetap nilainya 0. Nah, itu rasio. Nah, ini nanti ada pertanyaan, nanti silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Untuk pertama, jenis pekerjaan, pertanyaan nomor 1 ya. Jenis pekerjaan di sini kita kategorikan pegawai swasta dan pegawai negeri. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa? Skala datanya apakah rasio, interval, ordinal atau nominal. Nah, nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Itu nomor 1. Nomor 2 kita lihat kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan di sini ada tidak puas, ada puas, ada sangat puas. Nah, kalau kita ini klasifikasikan ke dalam skala data apa? Nah, ini nanti silahkan dijawab nomor 2. Terus yang terakhir nomor 3. Untuk kadar kolesterol, nah ini ada 120 mg per desiliter, 130, 140 dan seterusnya. Ini kira-kira masuk di dalam skala data apa? Nah, silakan nanti teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar ya, nomor 1, 2 dan 3. Oke, untuk menyikat waktu kita masuk ke pengisian kuesioner. Nah, ini kemarin teman-teman sudah pada video pertama dijelaskan untuk input data ya. Jadi kemarin sudah ditulis dari ini ya. Kita kemarin ada contohnya variabel pengetahuan dengan total skor 19. Lah, ini kita tulis di sini 19 dan sebagainya kita tulis untuk pengetahuan, ketersediaan masker dan kecepatan penggunaan masker. Contohnya di sini respondennya ada 30 ya, kita tulis semuanya 30. Kalau yang ini termasuk numerik kategori. Ya, ini masih skala data numerik. Nah, untuk pada pertemuan kali ini teman-teman ini skala data numerik ini bagaimana kita rubah ke skala data kategori. Nah, kita lihat sheet 4 ini. Kita perbesar biar kelihatan. Nah, contohnya ini. Tadi Pak Joko Susilo skor pengetahuannya 19, skor ketersediaan maskernya 11, skor kepatuhan maskernya 18. Data seperti ini bagaimana kita rubah ke skala kategori. Nah, skala kategori tadi masih ingat nggak dibagi menjadi berapa? Yang satu tadi apa? Skala data nominal. Yang kedua skala data ordinal. Oke, sekarang kita lihat ini bagaimana Pak cara kita mengkategorikan data yang masih bentuk skor-skor ini. Nah, kita harus tahu dulu untuk merubah data numerik ke kategori kita harus menentukan kategori dari masing-masing variabel. Contohnya tadi jenis kelamin ya, jenis kelamin tadi kan dikategorikan menjadi laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberi coding 1, perempuan dikasih coding 2. Ini tadi nominal karena 1 dan 2 ini tidak punya arti. Untuk pengetahuan ini kita lihat, kita mau mengkategorikan ke pengetahuan baik dan pengetahuan kurang. Saya tanya dulu, kira-kira pengetahuan baik dan pengetahuan kurang itu masuk ke skala data nominal atau ordinal? Masuk ke skala data ordinal. Kenapa? Karena pengetahuan baik ya, pengetahuan baik di sini lebih baik daripada pengetahuan kurang. Jadi di sini ada tingkatannya ya. Jadi kita bagi dua dulu ya. Ini termasuk data tadi ordinal. Sekarang bagaimana untuk memberikan codingnya?
Contohnya pengetahuan baik kita kasih coding 2. Caranya bagaimana? Contohnya di dalam buku atau jurnal kita temukan untuk mengukur pengetahuan dari kuesioner. Oh ternyata untuk pengetahuan baik menjawab pertanyaan dari kuesioner dengan nilai lebih dari 70%, maka dikasih nilai 2. Pengetahuan kurang apabila skornya nilainya kurang dari 70% diberi coding 1. Sama juga contohnya ketersediaan masker ini diberi kategori ordinal juga, mencukupi dan tidak mencukupi. 70% dan kurang dari 70% dikasih coding 2 dan 1. Variabel kepatuhan penggunaan masker. Contohnya saja jika total skor lebih dari 70% dikasih nilai 2, kurang dari 70% dikasih coding nilai 1. Nah, ini tetapi kita lihat tetap dari referensi ya, ada yang 70%, ada yang 75%, ada 80%, silakan berdasarkan referensi untuk pengkategorian ini. Pak, apabila kita menyusun kuesioner tetapi kita tidak punya dasar referensi untuk menentukan ini pengetahuan baik atau kurang, kepatuhan patuh tidak patuh, bagaimana Pak? Boleh kita menggunakan acuan menggunakan distribusi data. Distribusi data di sini jadi contohnya nih, patuh jika total skor lebih besar dari mean atau median. Mean itu untuk distribusi data normal dan median itu distribusi data tidak normal. Mean itu apa? Mean itu rata-rata. Ya, kalau median itu nilai tengah. Nah, nanti mungkin di pelajaran statistik nanti ada pelajaran atau materi lebih lanjut tentang mean dan median ini. Tapi kita fokus ke sini saja ya. Pengkategorian berdasarkan nilai 70% ini. Ini contoh saja. 70% itu dari apa Pak? 70% itu dari nilai maksimal kuesioner atau dari variabel tadi. Kuesioner pengetahuan di sini ada berapa pertanyaan? Oh, ada 10 Pak. Kalau nilainya 1 dan 2 berarti nilai maksimalnya berapa? 20, karena nilainya maksimal 2 kali 10 ini menjadi nilainya 20 ya. Berarti untuk mendapatkan nilai 70%, 70/100 dikalikan 20 lah 14. Berarti nilai variabel pengetahuan yang nilainya lebih dari sama dengan 14 diberi nilai 2 ya. Jadi pengetahuan yang kurang jika nilainya kurang dari 14 diberi coding 1 karena ini ordinal ya. Oke, kita lihat di sini contoh kasus ya. Untuk 19 ini skor pengetahuannya ya, total skor yang tadi ya. Kira-kira codingnya berapa? Iya, 2. Kenapa 2 Pak? Karena 19 itu merupakan nilai berapa? Lebih dari 70% tadi atau lebih dari 14. Berarti dikasih coding nilai 2. Nah, 14 juga sama 2. Kalau 11 1 ya, gitu ya. Sama juga tentang skor ketersediaan masker tadi bilangnya nilainya berapa? 70%. Nah, 70% soalnya 10 juga 20, berarti nilainya juga sama 14. Berarti kalau total skornya 11 ini dikategorikan yang apa? Ketersediaan maskernya yang nilai 1 tadi nilainya apa? Tidak mencukupi ya. 10 1 20 lebih dari 14 berarti kita kasih 2 tadi artinya apa? Mencukupi. Nah ini ya. Terus kita lanjut ke skor kepatuhan masker 18, nilainya lebih dari 14 berarti nilainya 2 itu nilai artinya apa? 2 itu berarti nilai 2 ini ya patuh ya.
16 2, 19 2. Lah 11 itu kurang dari 14, nilainya 1. 1 tadi nilainya apa? 1 tadi tidak patuh ya, itu ya, paham ya. Ini silahkan teman-teman kalau datanya ada banyak silahkan di coding, bisa menggunakan rumus atau satu persatu nggak apa-apa ya. Sekarang yang kita lakukan apa? Sekarang yang kita lakukan buka SPSS ya. SPSS. Bentar, saya lihat dulu SPSS. Jadi data yang sudah kita coding tadi ya. Jadi yang ini tadi harusnya sudah coding berapa? 1 2 1 1 tadi. Kalau sudah di copy paste ya. Nah, ini contohnya tadi. Ini tadi apa? Skor apa dari kategori pengetahuan, di copy paste 30 ya, 30. Terus X1 tadi, X2 tadi apa? Ketersediaan masker di copy lagi 2111212 di copy di sini. Terus yang Y tadi yang kepatuhan penggunaan masker di copy semua 212221 di copy semua. Kita ke variabel view. Nah, ini yang membedakan antara kategorik dan numerik kemarin. Nah, yang berbeda apa? Untuk ini sampai sini sama semua ya, X1 X2 Y sama, ini juga sama. Yang membedakan ini ada namanya value. Nah, nanti teman-teman tulis value-nya di sini ya. Ini saya dulu coba ya. Caranya bagaimana? Contohnya value. Untuk pengetahuan tadi kode 1 untuk apa? Pengetahuan kurang. Kita tambah. Terus untuk nilai 2 kategori apa? Pengetahuan baik. Kita add. Nah, oke, berarti maksudnya di sini angka 1 tadi kurang, angka 2 baik. Kita lanjut lagi lah. Di sini skala datanya tulis ada pilihan yang numerik kemarin, ada nominal, ada ordinal. Lah ini karena datanya bertingkat dan mempunyai arti, kita klik yang ordinal. Sama juga ini untuk X2 ketersediaan masker sama tadi ya. Untuk 1 tidak mencukupi, 2 mencukupi, terus di OK tadi ya. Terus yang Y tadi 1 kurang patuh, nilai 2 untuk yang patuh. Nah, ini silahkan nanti teman-teman tambahkan di sini. Perbedaannya itu dengan yang kemarin. Nah, jadi ini contohnya X1 angka 2 tadi berarti pengetahuannya baik. Responden nomor 2 X1 pengetahuannya baik, responden ketiga pengetahuannya kurang. Nah, ini ya. X2 responden nomor 1 berarti apa? Ketersediaan maskernya apa? Tadi kategorinya kita lihat di sini. Kalau 1 tidak mencukupi, itu ya, teman-teman. Jadi itu. Jadi perbedaan untuk numerik dan kategori. Kalau numerik kemarin kita tidak mengganti ini. Nah, kalau di kategori nominal dan ordinal kita ganti ini sama ini. Ya, ini nanti disesuaikan. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Nanti silahkan dapat tugas untuk coding kuesioner yang sudah saya bagikan. Teman-teman isi sebanyak 30 responden, nanti dimasukkan datanya, dimasukkan skor pengetahuannya, dan dimasukkan coding pengetahuannya, dan seterusnya sampai sini ya. Nanti datanya dimasukkan sini. Nanti untuk kelompok ganjil ada tugas sendiri, kelompok genap ada tugas sendiri. Jangan lupa dikerjakan kompak bersama-sama ya dengan teman-temannya yang lain agar dapat mudah
dan cepat terselesaikan. Oke, itu saja dari saya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan ketiga bagaimana menguji bivariat dengan Spearman dan Pearson ya. Itu saja untuk pertemuan bagian kedua ini saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.